Pertanyaan selanjutnya terkait dengan waktu subuh. Waktu subuh ini memang waktu yang rawan. Kalau saya boleh cerita ini mungkin membutuhkan waktu agak lama ya. Saya memang hari-hari ini di minggu-minggu ini memang sering baca dan banyak membaca makalah terkait pada sholat subuh. Waktunya itu loh. Saya baca di beberapa buku modern juga yang ilmu falak dan beberapa YouTube yang ditulis oleh beberapa orang terkait dengan ilmu falak. Masalahnya sekarang itu beda dengan masa dulu. Apa yang di kitab fikih itu gampang menerapkannya kalau memang tidak ada lampu dan tidak ada gedung-gedung yang apa? Yang gede. Nah dulu itu enak, dulu itu nggak ada lampu yang menyinari di pinggir lautan juga nggak ada lampu, nggak ada apa. Sekarang itu susah. Di beberapa abad ada buku nulis masalah ini, di beberapa abad itu sudah membuat digital, jam digital untuk meneropong apa fajar sodik. Sebenarnya fajar sodik itu kan artinya matahari yang mau muncul. Matahari yang mau muncul itu kan nanti keluar sinarnya. Di ilmu falak itu ada perbedaan min berapa itu. Min ada 20 min 20 masih 20, ada lagi 17, ada lagi 13. Nah, ini diperselisihkan di ilmu falak, diperselisihkan sehingga munculnya ini itu menjadi poin perbedaan yang di masa sekarang ini. Sekarang orang Muhammadiyah itu dengan jadwal yang ada itu dimundurkan 8 menit. Ada lagi hitungan jarak karena dia minnya ini tidak sampai 17 atau 14, itu sampai ke angka 20. Nah per 5 menit ini itu per 1 menitnya itu tambah lagi 4 sehingga sampai menjadi 20 menit. Berarti tidak hanya 8 menit dimundurkan, 20 menit dimundurkan lagi. Itu juga ada, dan itu udah hasil penelitian mereka. Jadi setelah saya baca bingung sendiri saya. bingung sendiri kenapa? Ini gimana ini perbedaan yang ada? Ini perbedaan nggak butuh fikih kayak gini, ini perbedaan real nyatanya sekarang. Nah kalau di fikih mudah kelihatan apa? Fajar sodik dari arah timur ke barat, arah timur ke mana ini? Dari ngalor ke kidul ya, ngalor ngidul gue begini, utara selatan kan, utara selatan itu ketika ada cahaya, wes selesai, itu adalah fajar sodik, selesai. Tapi kan permasalahannya sekarang ini, apakah itu fajar sodik atau lampu di sekitarnya, ini jadi susah. Sehingga kalau kita katakan itu adalah fajar sodik, ternyata tiba-tiba sudah terang banget. Berarti sebelumnya berarti kan itu. Ini yang menjadi susah di masa sekarang dalam menentukan ini. Saya kasih contoh di beberapa 2 kasus di masa Saudi, di masa Syekh bin Baz rahmatullah alaih. Saudi itu juga tidak melihat fajar sodik, dia pakai jadwal abadi yang telah ditetapkan oleh negara. Dari arus bawah itu ngeritik, ini belum masuk gitu. Sehingga Syekh bin Baz harus mengecek ulang, dicek ulang dengan lajnah yang ada, dan ternyata apa yang telah ditetapkan oleh jadwal abadinya Saudi itu benar, dan kritikannya orang itu nggak tepat, otomatis memakai alat yang ada. Di masa Syekh Shalih Al Syekh juga dikritik juga, setelah diteliti dan ditelaah ternyata sama, apa yang ditetapkan jadwal itu adalah tepat. Nah, mereka ada alatnya. Kita ini bingungnya di sini satu. Negara kita, semoga Allah merahmati dan memberkahi negara kita dalam menentukan jadwal ini ala apa. Ini juga kita nggak tahu. Negara ini apakah karena NU sama Muhammadiyah menetapkan, ya wis aku tak melok gitu kan? Sehingga ketika NU berkomitmen seperti awal, Muhammadiyah beda lagi.
sehingga negara menetapkan kayak NU lah ini anak kayak gini saya nggak dong, saya nggak paham. Makanya untuk Indonesia ini saya sendiri bingung terkait masalah subuh, sehingga anak pribadi ini nggak butuh ilmu usul yang harus ditelusuri ilmu usulnya. Ini real nyatanya gimana, ini kita nggak cocok. Kalau lah andai kata ada yang bisa dipegangi secara real nyata dari ilmu yang ada ini, ilmu teknologi yang ada itu bisa dipegangi dan dia sebagai dosa ditanggung oleh dia, saya lebih condong nganut aja kasus yang kayak gini ini, karena kita nggak bisa mentelaah dengan mata kepala kita, nggak bisa, kita nggak rabun dan iltibas di dalamnya. Kayak ada temen itu gue ya banget, awakmu sholat jam piro? Jam 5 Ustaz. 5 ya kawan. Jam 5 itu opo jam 5 itu kan di ijtihadku sendiri, opo ijtihad sendiri. Nah coba lihat kayak gini ini ya, kadang-kadang ijtihadnya sendiri tapi sih sholatnya sah-sah aja, cuma kan masalahnya dia berijtihad sendiri. Nah kalau sahur jam 5 ganti setengah 6 aja, nanti malam mumet lagi. Jadi ini anak terus terang aja, secara pribadi saya juga masih membaca, mendengarkan komentar-komentar orang sekarang ya di YouTube banyak kan kayak gitu kan, ya bimbang terkait dengan ini. Dan kalaulah ada negara dan kayak gini ini kan ya melok, saya tuh ikut melok wae, tinggal melok siapa yang saya anggap itu bisa dibebankan dosa-dosa kami kepada dia, tak bebankan dosaku kepada dia aja, dia aman gitu kan, aman kan gitu. Kalau kasus ini anak mau berfatwa gini, bukan berfatwa, mau ngomong kayak gini nggak berani, saya nggak berani. Karena apa? Karena ini beban, nanti dosanya saya pikul, mumet aku nanti kan terkait dengan kayak gini ini. Barakallahu fiik. Beda dengan zaman dulu, tes tek aja pokoknya gini wah yo mantep tenan. Zaman dulu mocone kurang ya kayak gitu, main get aja kan. Sekarang nggak bisa, harus banyak baca, banyak mentelaah, nggak bisa ngawur.